Halo, Assalamualaikum Sobat Fikima. Kita jumpa lagi. Kali ini dalam pembahasan tentang hukum Archimedes, tentang benda yang terapung dalam fluida. Yuk kita baca soalnya. Gambarnya ada di sebelah kanan. Balok kayu yang volumenya 800 cm kubik dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi air. Ternyata kayu itu terapung. Dengan bagian yang tercelup atau masuk ke dalam air memiliki volume 720 cm kubik. Dengan rapat air 1 gram per cm kubik, rapat kayu itu adalah titik-titik. Baik, kita perjelas dulu bahwa yang dimaksud dengan rapat di sini, rapat air atau rapat kayu adalah, mungkin kalian terbiasa dengan bahasa massa jenis ya. Oke, yang lambangnya Rho. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, mungkin di antara kalian ada yang iseng bertanya, ngapain kita ngebahas yang seperti ini? Sobat Fikima, saya percaya kalian adalah calon-calon ilmuwan, calon insinyur di masa depan. Jadi kalian harus paham bahwa aplikasi dari hal seperti ini ada banyak sekali. Kita lihat ya. Contoh pertama. Nah, ini dia, lihat sebuah kapal kargo raksasa ya. Kapal kargo raksasa seperti ini sekali jalan itu bisa muat sampai 20.000 kontainer. Bobot totalnya bisa lebih dari 200.000 ton. Tapi dia bisa dengan santai saja berlayar di samudra ya. Ada di antara kalian yang mau kuliah di jurusan teknik perkapalan? Silahkan. Contoh berikutnya, ini adalah sebuah jembatan, tapi jembatan darurat biasanya. Jembatan yang ingin dibangun dalam waktu cepat, sehingga dia didirikan di atas yang namanya ponton, yaitu tabung-tabung yang terbuat dari baja atau aluminium yang terapung di atas air. Jadi, bagi kalian yang mau masuk teknik sipil, mungkin kalian akan belajar ini nanti ya. Contoh lain adalah gajah. Apa ini? Ya, di beberapa tempat gajah sering digunakan sebagai alat transportasi untuk mengangkut kayu misalkan ya. Dan seringkali untuk memenuhi orderan itu gajah harus berenang dari satu pulau ke pulau lainnya, tentu dipandu oleh pawangnya ya. Mungkin kalian bertanya bagaimana mungkin ini gajah yang sebegitu besar, bobotnya juga berat, bisa berenang terapung di lautan. Terakhir, satu lagi, kalau kalian sempat jalan-jalan ke satu tempat yang namanya Danau Laut Mati, Dead Sea, kalian bisa merasakan sensasi terapung di permukaan airnya yang kadar garamnya tertinggi di dunia. Tanpa harus banyak usaha, kalian bisa terapung begitu saja, bisa santai sambil baca buku seperti pria ini, atau mungkin sambil sarapan ya. Oke. Yang jelas bahwa Tuhan menciptakan alam ini untuk kita pelajari dan sesudah kita fahami, kita gunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan umat manusia ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal. Tapi sebelum itu kita seruput dulu kopi hitam. Bismillah. Ya, segar. Ini gambar yang dari soal tadi. Kita review kembali informasinya. Pertama bahwa volume total dari balok ini adalah 800 cm kubik ya. Volume yang tercelup berapa tadi? 720 cm kubik. Diketahui massa jenis air 1 gram per cm kubik dan ditanyakan berapa massa jenis balok. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah menggambarkan gaya-gaya, analisis gaya. Balok ini seharusnya tenggelam karena ada gaya yang menarik dia ke bawah, yaitu gaya gravitasi atau gaya berat, lambangnya W, arahnya ke bawah. Tapi dia ternyata terapung karena dia mendapat gaya ke atas dari air yang kita sebut gaya Archimedes. Nah, kenapa disebut gaya Archimedes? Karena orang yang pertama kali merumuskan
adanya gaya apung ini adalah Ohm Archimedes ya. Kata Ohm Archimedes, setiap benda yang tercelup ke dalam air maka dia akan mendapat gaya apung ke atas dari air. Nah, setelah gaya-gayanya kita gambar, ada gaya ke atas, gaya Archimedes, ada gaya ke bawah, gaya berat, maka kita lihat benda ini setimbang, diam, stabil, itu berarti menurut hukum Newton, jumlah gaya-gayanya harus 0. Atau dalam bahasa lain, gaya ke atas harus sama dengan gaya ke bawah. Apa gaya ke atas? Gaya Archimedes. Apa gaya ke bawah? Gaya berat. Nah, kita tinggal uraikan saja apa rumus dari gaya Archimedes dan apa rumus dari gaya berat. Untuk simpelnya, kita tulis dulu gaya Archimedes, rumusnya adalah Rho VG. Rho massa jenis, V volume, G percepatan gravitasi ya. W juga rumusnya Rho VG. Sama ya. Nah, kita akan jelaskan nanti. Yang jelas perbedaannya adalah pada gaya Archimedes, massa jenisnya atau rho-nya adalah rho cairan. Oke, sebentar. Kita tulis rho C ya. Sementara volumenya adalah volume benda yang tercelup. Saya tulis BT. Benda tercelup. Nah, kalau untuk W benda, gaya berat benda, ini rho-nya tentu rho benda. Volumenya volume benda keseluruhan. Ya, kita lihat bedanya. Nah, kita akan lanjutkan di halaman berikutnya. Tapi sebelum melanjutkan, kita sedikit review dulu. Pertama tentang massa jenis ya. Massa jenis ini tadi lambangnya rho. Itu adalah massa per volume. Ya, dari sini kita bisa menuliskan massa sebagai rho kali V, betul ya? Hanya pindah ruas. Dari sini W atau berat benda yang rumusnya adalah mg, tentu bisa kita tulis sebagai rho kali V ya. Ini untuk M-nya kali G ya. Itu sebabnya mengapa tadi kita tulis rumus gaya berat mg itu sebagai rho Vg. Sementara itu untuk gaya Archimedes, nah Ohm Archimedes merumuskan bahwa besarnya gaya Archimedes itu adalah berat air yang terdesak oleh kehadiran benda. Ya, kalau kita masuk ke dalam air tentu ada air yang harus menyingkir gara-gara kehadiran kita. Nah, air yang tersingkir ini beratnya sama dengan gaya apung atau gaya Archimedes itu. Jadi, perumusan gaya Archimedes sebetulnya adalah berat air yang terdesak, tersingkir oleh kita. Jadi tetap mg juga, tapi m air tentu ya, m air yang terdesak oleh kita. Sehingga rumusnya sama-sama juga rho Vg, tetapi rho-nya tentu rho air atau rho cairan, volumenya volume benda yang tercelup. Bisa semuanya, bisa sebagian, tergantung kasusnya. Baik, kita akan salin lagi hitungan kita yang terakhir. Bahwa dari kesetimbangan gaya-gaya, gaya Archimedes sama dengan gaya berat, lalu rho Vg sama dengan rho Vg. Oke, secara matematis ini ada yang bisa kita coret di ruas kiri dan ruas kanan, yaitu G ya. Oke, sebenarnya tinggal kita masukkan angka-angkanya, tapi ada baiknya kita coba ubah dulu bentuknya ya. Volume benda tercelup dibagi volume berbanding dengan volume benda total seluruhnya adalah, kita pindahkan juga rho cairan ke kanan sehingga kita dapat, ya ini bisa dijadikan rumus jadi setiap kali kalian ketemu soal seperti tadi sebetulnya ya. Jadi volume benda yang tercelup berbanding volume keseluruhan itu sama dengan perbandingan rho benda per rho cairan. Untuk soal ini, rho benda tercelup tadi 720 ya. Volume benda total 800. Rho benda kita cari. Rho cairan 1. Ini bisa kita sederhanakan.
Nolnya dicoret dulu lalu dibagi 9. Oh maaf, dibagi 8. Ini jadi 9/10. Selesai sudah. Jadi kalau kita baca dari kanan, row bendanya, massa jenis bendanya 9/10 atau 0,9. Satuannya tadi gram per sentimeter kubik. Selesai. Mudah kan? Dan banyak manfaatnya. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Tetap semangat calon-calon ilmuwan dan insinyur sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.